Saya yakin teman-teman pernah membaca suatu komposisi atau karya tulis yang sulit sekali dipahami. Tetapi bisa jadi juga teman-teman pernah membaca suatu komposisi yang relatif mudah dipahami. Nah, suatu karya tulis atau komposisi yang mudah dipahami oleh pembacanya itu pasti disusun oleh beberapa paragraf yang baik. Oleh karena itu, menyusun suatu komposisi atau karya tulis dengan paragraf yang baik itu merupakan salah satu prasyarat agar komposisi kita mudah dipahami oleh pembaca. Pada video berikut ini saya ingin menjelaskan beberapa aspek yang perlu teman-teman ketahui bagaimana cara menyusun paragraf yang baik. Paragraf yang baik itu harus terdiri minimal dari 3 komponen. Yang pertama adalah kalimat pokok, kemudian kalimat pendukung, dan simpulan. Nah, kalimat pokok adalah kalimat yang menjelaskan pokok bahasan pada paragraf itu. Biasanya kalimat ini diletakkan di bagian pertama, bagian awal dari suatu paragraf atau alinea. Tetapi tidak harus di bagian awal. Saya menyarankan ditaruh di bagian awal, diletakkan di bagian awal, biar untuk memudahkan kita menjelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, setelah kalimat pokok, lalu ada sejumlah kalimat pendukung yang menjelaskan atau memperkaya makna daripada kalimat pokok tadi. Kemudian pada bagian akhir suatu paragraf, sebaiknya kita buat kalimat simpulan yang memberikan memberikan ringkasan apa yang dijelaskan di dalam paragraf kita tadi. Sehingga begitu orang meninggalkan paragraf itu, setelah membaca paragraf itu, ada pada bagian akhir dia mempunyai ingatan, mempunyai kesan yang disampaikan melalui simpulan tadi. Kemudian syarat berikutnya agar paragraf itu baik, dia harus mempunyai kesatuan dan pertautan. Kesatuan artinya apa? Paragraf itu hanya menjelaskan satu topik bahasan saja. Karena orang terfokus pada satu topik bahasan di dalam paragraf itu sehingga dia lebih berkonsentrasi kepada esensi, pokok pikiran yang ada di dalam paragraf kita. Sehingga pembaca kita akan cenderung lebih mudah memahami karya tulis kita. Jangan membahas berbagai-bagai pokok pikiran, pokok bahasan dalam satu paragraf. Itu membuat pikiran pembaca kita menjadi terpecah-pecah. Itu yang menyebabkan mereka susah memahami paragraf. Kemudian pertautan. Pertautan ini penting agar kalimat demi kalimat di dalam paragraf itu mengalir dalam satu alur cerita. Jadi harus ada keterkaitan antara satu paragraf pertama, paragraf kedua dengan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, kemudian kalimat kedua dengan kalimat ketiga, dan seterusnya. Sehingga paragraf itu dibaca mengalir dan tidak membuat orang menjadi bingung. Nah, ada beberapa cara untuk membuat kalimat di dalam satu paragraf itu bertaut.
Pertama dengan pengulangan, kemudian dengan menggunakan kata ganti, kemudian dengan menggunakan kata penghubung, lalu juga dengan pengurutan. Berikutnya akan saya berikan contoh bagaimana membuat pertautan dalam satu paragraf. Ini contoh paragraf. Jadi pada bagian merah ini, pada tulisan yang merah ini merupakan kalimat pokok. Jadi kalimat pokok di sini adalah ingin menjelaskan bahwa menulis dan mempublikasikan karya tulis ilmiah itu merupakan salah satu budaya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, lalu dijelaskan dengan beberapa kalimat berikutnya. Lalu terakhir ini ditutup dengan kalimat penutup. Oleh karena itu, satu paragraf yang baik paling tidak itu terdiri dari 3 kalimat tentunya. Tetapi kalau menurut hemat saya harusnya lebih dari itu, karena kalimat pelengkap atau kalimat yang menerang berikutnya itu harus relatif lebih banyak, harus lebih dari 1 untuk memperkaya, menjelaskan kalimat pokok kita. Berikut ini saya akan berikan contoh bagaimana membuat pengulangan di dalam satu paragraf agar terjadi pertautan antara kalimat di dalam paragraf itu. Nah, di sini yang diulang adalah kata-kata yang saya beri tanda dengan garis bawah. Pada kalimat pertama itu ada kata KTI atau karya tulis ilmiah, kemudian pada kalimat berikutnya kata KTI itu diulangi lagi. Sehingga ada berarti pada kalimat pertama menulis menjelaskan mengenai KTI, pada kalimat kedua dia akan diulangi lagi menjelaskan tentang KTI juga. Kemudian antara kalimat kedua dengan kalimat ketiga itu ada kata penulis di situ. Kita berbicara mengenai penulis. Kemudian pada kalimat ketiga diulang kembali kalimat penulis. Begitu kira-kira cara kita mentautkan antara satu kalimat dengan kalimat lain, kalimat berikutnya dengan menggunakan metode pengulangan. Berikutnya membuat pertautan dengan menggunakan kata ganti. Pada contoh di sini, saya coba dilihat kata yang menggunakan garis bawah. Nah, pada kalimat kedua, pada kalimat ketiga, itu digunakan kata untuk itu. Untuk itu sebenarnya merupakan kata pengganti daripada kalimat pertama. Untuk mencapai apa yang dimaksud pada kalimat pertama itu diganti dengan kata ganti untuk itu. Kemudian antara kalimat ketiga dengan kalimat keempat, kata penulis di sini diganti dengan orang. Sehingga kita masih mencantumkan kata yang sama, makna yang sama, agar kalimat demi kalimat itu bertaut dengan menggunakan kata ganti. Berikutnya adalah salah satu contoh penggunaan kata penghubung untuk membuat pertautan kalimat di dalam satu paragraf. Nah, banyak contoh, banyak jenis kata penghubung yang bisa kita gunakan. Pada contoh ini saya buat kata dengan demikian, ini untuk menegaskan, mempertegas. Jadi kata hubung mempertegas penjelasan yang dibahas sebelum kalimat itu.
Boleh juga kita menggunakan kata penghubung lain seperti contoh walaupun demikian ataupun sementara itu untuk menyatakan kalau kita menyusun kalimat yang bersifat kontradiktif, berkonotasi kontradiksi terhadap kalimat sebelumnya. Kita gunakan kata penghubung yang mempunyai konotasi kontradiksi. Sehingga begitu kita mengalihkan bahasan kita dari satu kalimat ke kalimat yang lain yang bersifat kontradiksi, pembaca kita sudah diberi tanda, sudah diberi warning, diberi isyarat bahwa kita ingin merubah bahasan kita bersifat kontradiksi dengan kalimat yang sebelumnya. Kita gunakan kata misalnya sungguh pun demikian, walaupun, dan sebagainya. Kemudian contoh membuat pertautan kalimat pada suatu paragraf dengan menggunakan pengurutan. Ini menggunakan pertama, kemudian selanjutnya, terakhir. Sehingga walaupun antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya tidak ditemui, tidak dilakukan pertautan dengan menggunakan kata ganti, pembaca kita masih bisa menghubungkan kata kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya dengan urutan ini. Boleh saja kita menggunakan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, ini yang saya buat contoh ini dengan menggunakan pertama, kemudian selanjutnya, dan terakhir. Sehingga orang tahu bahwa inilah urutan apa yang harus dia pahami di dalam satu pertautan antar kalimat yang ada di dalam paragraf yang kita susun. Itu saja bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.